Pembinaan SDM adalah fondasi besar, mampu merubah kehidupan manusia, semakin meningkatkan potensi diri. Sejak 2015 mulai mempromosikan program khusus kerjasama industri akademi. Program ini disambut hangat komunitas perantauan. Pendidikan kejuruan dan teknologi di Taiwan diakui dan dihargai oleh dunia internasional. Ada 30.000 pelajar Tionghoa perantau. Alumni Taiwan di luar negeri ada sekitar 160.000. Saya pikir ini kekuatan besar. Sebenarnya kami di seluruh penjuru Asia, banyak sekali pengusaha Taiwan perantau yang luar biasa. Beberapa pelajar Tionghoa perantau memainkan peranan penting di perusahaan Taiwan perantau. Bermula dari SMA dan SMK, memberikan pembinaan teknologi kejuruan yang relevan. Melalui kerjasama dengan perusahaan, agar pelajar bisa mendapatkan selain materi pengetahuan profesional, juga memberikan pemahaman secara praktik kepada para pelajar. Penerapan apa saja yang berkaitan dengan peluang kerja sebenarnya. Memakai teknologi baru saya rasa merupakan era teknologi digital. Langkah pertama, kami wajib memanfaatkan penerapan teknologi digital, membangun platform. Dalam proses ini, kami punya 2 jendela penghubung. Pertama, platform pertukaran pendidikan pelajar Tionghoa perantau global. Pelajar Tionghoa perantau kami di luar negeri akan terkoneksi dengan Taiwan, menghimpun berbagai ide dan masukan. Saya yakin hal ini sangat bermanfaat untuk penerimaan siswa. Kedua, di Taiwan sendiri memiliki platform layanan pelajar Tionghoa perantau global. Yang penting berikutnya, perkumpulan alumni. Kami punya banyak perkumpulan alumni di seluruh dunia. Semua ini kami akan rangkai bersama. Dengan cara demikian, beberapa kekuatan dan jaringan kami ini melalui informasi yang dibagikan, kian banyak orang tahu. Kedua, kami harap mempererat kerjasama di berbagai sektor. Saat ini kami tengah menggelar perlombaan siaran langsung pelajar Tionghoa perantau global. Perlombaan ini sangat spesial. Peserta wajib menggunakan bahasa asalnya untuk memperkenalkan sekolahnya. Saat ini media digital sedang trendy di seluruh dunia. Jika membuka peluang sektor media baru bagi para pelajar, membuat mereka menunjukkan bakatnya, dan tidak hanya ada sisi teknis saja, bagaimana menggunakan media digital, yang penting bahasa asal mereka dapat dikembangkan menjadi suatu keunggulan. Kami mengadopsi kompetisi siaran langsung ini, memberikan mereka suatu platform dan panggung agar berkarya. Setelah berkarya, membantu pengusaha Taiwan perantau dengan menggunakan bahasa asalnya. Menerapkan pemasaran internasional. Saya rasa hal ini sangat bermanfaat bagi pelajar Tionghoa perantau dan pengusaha Taiwan. Selain itu, kami juga mengadakan lomba penerjemahan. Penerjemahan 2 arah, Mandarin ke Indonesia, Indonesia ke Mandarin. Menyediakan sertifikasi, menyediakan pengakuan dari komunitas masyarakat, maka di masa mendatang bisa berkesempatan kembali menunjukkan potensi penguasaan bahasa. Dalam waktu dekat ini kami tengah mempersiapkan lomba nyanyi lagu Mandarin untuk pelajar Tionghoa perantau dunia. Saya yakin melalui cara ini, mempermudah pelajar Tionghoa perantau belajar bahasa Mandarin. Maka melalui cara ini, membuat pelajar Tionghoa perantau dunia belajar Mandarin. Dan di Taiwan bisa menunjukkan keunggulannya menguasai Mandarin. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi seorang artis. Semua ini adalah industri baru. Ini adalah pendekatan bersahabat, membuat budaya Mandarin di Taiwan, membuat lagu-lagu Mandarin mampu beredar di seluruh kawasan di dunia. Ketiga, kami berharap agar Tionghoa perantauan, pelajar Tionghoa perantau yang telah dibina, dapat kembali ke tanah rantauan mereka, membantu Tionghoa perantau, pengusaha perantau, dan pengusaha Taiwan. Kami juga berharap melalui kerjasama dengan organisasi sosial masyarakat, membangun platform SDM Global Tionghoa perantau pengusaha Taiwan. Kami harap agar pelajar Tionghoa perantau bisa bekerja di Taiwan. Kami juga harap mereka bisa bekerja di luar negeri. Dengan cara serupa melalui Manpower Bank, menyediakan berbagai bantuan. Setelah proses penerimaan siswa selesai, bagian akhir pembinaan SDM berbakat hingga terjun bekerja dapat segera tercapai. Terakhir, berharap mereka berkesempatan tinggal di Taiwan. Inilah upaya peduli dan bantuan pelajar Tionghoa perantau di masa lalu. Kami harap di masa mendatang mereka punya kesempatan untuk memahami keunggulan Taiwan, keunggulan industri medis kami, keunggulan budaya kami, keunggulan teknologi kami. 6 strategi industri unggulan dan arah perkembangan yang kami punya. Melalui cara ini seharusnya di masa mendatang akan ada peluang besar setelah mereka memahami Taiwan, lalu berkontribusi dalam pembangunan Taiwan, dan berharap agar keunggulan Taiwan bisa dibawa ke tanah rantauannya, berintegrasi dengan warga lokal. Mereka penghubung kita yang sangat penting, juga duta promosi yang ramah. Kesimpulannya, melalui 4 aspek ini,
semakin banyak digunakan untuk menghubungkan pendidik dan pelajar Tionghoa perantau. Semakin banyak orang belajar ke Taiwan, apa yang dipelajarinya dapat berguna. Baik di tanah rantau maupun di Taiwan pasti ada kemajuan. Kami punya platform digital layanan untuk Tionghoa perantau dunia. Di setiap tempat pasti ada akun Line. Jika diperlukan, dapat menghubungi staf Tionghoa perantau setempat atau menghubungi sekretariat layanan Tionghoa perantau. Dapat akses situs kami, dan di situs resmi kami. Kedua, penerimaan siswa tahun depan kami gerak cepat mendahului beberapa instansi. Harapan kami berkaitan pengaruh pandemi dengan penerimaan pelajar dan lainnya. Kami mulai melakukan penyebaran, berharap semuanya dapat akses internet, mendapatkan informasi terbaru kami. Pendidikan teknis dan kejuruan Taiwan bersinar di dunia. Lomba teknik kejuruan kami, juara 3 dunia, tahun ini dapat 5 medali emas. Kami cukup berhasil untuk bagian ini. Kami yakin Tionghoa perantau dan pelajar Tionghoa perantau dengan satu keahlian pasti ada kemajuan luar biasa di berbagai bidang. Terlebih-lebih lagi kami punya banyak perguruan tinggi yang unggul, tidak hanya SMA atau SMK biasa saja, masih ada Universitas Sains dan Teknologi. Universitas ini memiliki teori akademis dan ada beberapa peluang pekerjaan dan pengalaman yang real. Maka saya yakin masa depan Taiwan ada kemajuan yang fantastis. Mari bergabung. Terima kasih. Halo, nama saya Niken Karwira, nama Mandarin saya adalah Teng Mingchu. Saya adalah orang Indonesia yang berasal dari Pontianak. Saya sekarang bersekolah di Wan Leng Kung Sang, jurusan Tata Boga. Saya di Wan Leng Kung Sang telah mempelajari cara membuat roti, kue, masakan Tiongkok, dan berbahasa Mandarin di sini. Overseas Student telah memberi saya bantuan dana untuk bersekolah di sini. Saya pertama kali datang ke Taiwan, banyak hal yang tidak saya mengerti. Tetapi sekarang saya sudah bisa berkomunikasi dengan banyak orang di sini. Saya berharap saya bisa lanjut untuk tinggal di Taiwan dan melanjutkan kuliah di sini. Hai, perkenalkan semua, nama saya Handoko. Saya berasal dari Indonesia, Kota Kepulauan Riau. Di sini saya bersekolah di Super Jasang dan mengambil jurusan Tata Boga. Di sini kami diajari bagaimana cara memasak masakan Chinese food, belajar baking, dan belajar bagaimana menjadi koki yang terhandle. Nah, kami juga ingin berterima kasih kepada pihak pemerintah Taiwan yang telah membantu saya dan teman saya untuk bersekolah dan belajar bersama di sini. Bagi kalian yang mempunyai hobi seperti saya di sini, yuk bergabung kami di sini di Super Jasang. Terima kasih. Bye-bye. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vivi. Saya berasal dari Indonesia, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini di Taiwan, saya bersekolah di Kaohsiung, khususnya di Super Jasang. Jurusan yang saya pilih adalah jurusan kecantikan, dan tahun ini adalah tahun kedua saya. Di sini saya belajar banyak banget, di sekolah maupun di perusahaan tempat saya bekerja, mulai dari gunting rambut, perm, cat rambut, hairstyling, makeup, dan masih banyak lagi. Saya juga mau berterima kasih kepada pemerintah Taiwan yang sudah banyak membantu kita di sini, mulai dari beasiswa dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman semua yang punya hobi sama seperti saya, yuk mari bergabung bersama kita di Super Jasang. Aku tunggu ya. Bye-bye.